Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siska Dewi Brutariga, NIM saya 05802882. Di sini saya mengerjakan tugas satu dari mata kuliah basis data yang dibimbing oleh Bapak Dr. Erlian Randy Susanto, MKOM. Studi kasusnya, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Di setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data pribadi. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan lagi kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Dari studi tersebut bisa disimpulkan ada 5 entitas utama, yaitu dokter, pasien, administrasi, pemeriksaan, dan resep obat. Setiap entitas memiliki atribut masing-masing. Yang pertama, dokter memiliki atribut ID dokter, nama, dan spesialis. Sedangkan pasien, ID pasien, nama, tanggal lahir, dan alamat. Dan pada administrasi, atributnya ID admin dan tanggal daftar. Dan atribut pada pemeriksaan ada ID pemeriksa, tanggal periksa, dan diagnosa. Dan pada resep ada ID resep, obat, dan dosis. Maka dari relasi tersebut bisa kita simpulkan relasi antar entitas, yaitu pasien dengan dokter, dengan saya buat simbolnya M ke N, di mana M ke N itu dari banyak ke banyaknya pasien dengan banyaknya dokter. Dan yang kedua, pasien ke administrasi dengan simbolnya ke N. Satu ke N itu adalah satu pasien untuk banyak administrasi yang dilakukan. Dan begitu juga dengan dokter dan pemeriksa dengan resep, dan pasien dengan pendaftaran dan pemeriksaan. Berikutnya kita masuk ke ERD. Nah, pada ERD ini saya sudah membuat eh, ERD sendiri, tapi saya sudah copy paste ke PowerPoint ini, tapi bisa kita lihat kembali. Kita lihat kembali di sini. Saya menggunakan tools yang namanya Draw.io. Draw.io. Yang dimana kita bisa langsung memasangkan pasien dengan pendaftaran. Yang pertama, pasien datang ke rumah sakit untuk mendaftar, mendaftar berobat. Setelah itu, pasien pendaftaran akan masuk ke administrasi jikalau pasien belum belum pernah datang ke rumah sakit tersebut. Nah, jikalau jikalau pasien sudah pernah mendaftar sebelumnya, mungkin ini pendaftaran yang kedua atau bisa disebut dengan eh, rujukan. Nah,
Pendaftaran bisa langsung ke pemeriksaan. Dari pemeriksaan dan dokter mengambil berkas atau menerima berkas dari pemeriksaan atau admin dari pemeriksa. Nah, setelah itu, setelah pasien melakukan pendaftaran atau administrasi, ini seharusnya garis putus-putus, maaf. Nah, menghubungkan ke data resep. Di sini sebelumnya saya sudah membuat data-datanya, jadi supaya tidak terlalu panjang videonya dan memakan waktu. Jadi bisa kita buat seperti ini. Maaf, ini belum benar. Seperti ini. Nah, ini gambarnya sama saja seperti PowerPoint saya tadi. Nah, oke, kembali. Pada diagram ini terlihat entitas beserta atributnya serta relasi antar entitas. Entitas pemeriksa berfungsi sebagai penghubung antara dokter dan pasien untuk menyelesaikan relasi antara many to many. Selain itu terlihat juga bagaimana alur data dari pasien mendaftar, diperiksa, diperiksa hingga mendapatkan resep obat. Maka dari Maka dari ERD tersebut bisa disimpulkan Entity Relationship diagram atau ERD membantu dalam merancang struktur database agar data tersusun dengan rapi, terorganisir, dan mudah dikelola. Dengan adanya ERD, hubungan antara entitas seperti dokter, pasien, administrasi, pemeriksa, dan resep dapat terlihat dengan jelas sehingga mempermudah proses pengembangan sistem pada rumah sakit. Sehingga yang digunakan pada diagram juga sudah disesuaikan dengan alur pelayanan pada kasus sehingga sistem dapat menggambarkan proses yang terjadi secara lebih nyata dan terstruktur. Berikut sumber referensi yang saya cantumkan. Untuk mengakhiri presentasi ini, bisa saya simpulkan bahwa RD sangat membantu dalam merancang struktur database.
Dengan RRD, hubungan antara data menjadi lebih jelas dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan sistem. Dalam pengerjaan praktikum ini, saya menggunakan referensi dari BMP, MSIM 406, basis data, buku basis data karya Fathasyah, serta tools Draw.io yang bisa kita akses dengan gratis untuk membuat diagram ARD. Eh, Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang Lebih kurangnya, terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.